Teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, saya mau bercerita tentang manusia-manusia munafik. Ya, manusia munafik itu banyak sekali ya di dunia ini ya. Nah, saya tapi mau bahas mengenai manusia-manusia munafik di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali manusia munafik, teman-teman ya. Aduh, yang pakai baju-baju agama tapi kelakuannya seperti setan dan iblis, teman-teman. Kalau saya udah nggak kaget ya teman-teman, karena saya menemukan data banyak sekali ya. Kalau teman-teman melakukan penelitian kehidupan mengenai sosial dan ekonomi, teman-teman di akar rumput ya, di akar rumput sampai ke high level, teman-teman ya. Saya tuh bertahun-tahun ya teman-teman ya, melakukan penelitian-penelitian secara sukarela ya. Jadi karena perjalanan hidupnya panjang kali lebar ya. Jadi kalau saya ngelihat kejadian-kejadian orang munafik itu sudah nggak heran lagi. Itu terjadi di segala level ya teman-teman. Baik di akar rumput, di middle up ya, banyak sekali orang-orang munafik ya. Nah, yang paling bahaya itu kalau orang-orang munafik itu memakai baju-baju kesucian atau baju-baju keagamaan ya. Ya, itu banyak terjadi. Kita pernah dengar teman-teman seorang ulama, seorang kiai yang perbuatannya tidak mencerminkan kiai dan ulama, ya banyak teman-teman di media sosial sudah banyak yang viral. Tapi kali ini saya mau mereaksi tentang ini, ada seorang anak remaja teman-teman ya. Dia dilecehkan oleh ayah angkatnya ya. Ini ayah angkatnya teman-teman yang melakukan sendiri terhadap anak kecil ini yang dari kecil sudah diangkat anak, disekolahkan, dipesantrenkan ya. Dan ini adalah seorang di masyarakat dianggap sebagai ulama ya, atau guru ngaji atau apa, ulama besar yang memberikan ceramah-ceramah ya. Teman-teman bisa cari sendiri di Bekasi ya tempat tinggalnya. Nah, ini cewek ini diwawancara oleh Dr. Richard ya. Nah, ini dua cewek ini mengalami nasib yang sama, bahkan sampai dia lulus kuliah. Dimulainya sejak umur 13 tahun nih teman-teman ya. Ya, dia umur 13 tahun sudah dilecehkan ya, berarti bertahun-tahun. Nah, saat ini ya, ini sudah nggak tahan lagi nih teman-teman ya, sudah nggak tahan lagi dan melaporkan ke pihak berwajib. Semoga ini cepat diberesin ya, orang-orang yang mengotori masyarakat ya, atau yang berkedok ulama ya, yang berkedok ulama atau guru ngaji atau siapapun yang berkedok dengan kebaikan, kesucian, tapi akhlaknya tidak mencerminkan isi dari agama itu sendiri atau kesucian itu. Ini banyak case-case seperti ini teman-teman ya, di mana-mana sudah. Untung ada media ya, jadi banyak sekali. Bayangkan kalau tidak ada media ya, mereka kebanyakan terintimidasi ya. Anak-anak lemah ini, cewek-cewek yang dari remaja, dari kecil sudah diangkat anak oleh mereka-mereka yang mengaku orang baik, orang berilmu, ternyata kelakuannya bejat. Ya, ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita, teman-teman. Ya, yang seharusnya mencerminkan satu kebaikan, ya pesantren atau kiai atau ulama yang ini oknum ya, teman-teman, yang seharusnya menyampaikan kebaikan, bukan memberikan contoh-contoh tentang kebaikan, ya kesucian, malah ini menghancurkan atau bertolak belakang ya dengan pengetahuan atau ilmu-ilmu agama itu sendiri ya. Bayangin aja, dia dari usia 13 tahun ya diangkat anak, nggak taunya dimakan sendiri oleh ayah angkatnya berkali-kali. Luar biasa nggak? Sampai dia keluar rumah saking nggak kuatnya nih teman-teman ya. Ini diceritakan di podcastnya Dr. Richard. Saya cuma akan memberikan satu pandangan teman-teman di sini ya. Komentarnya semua mendukung ya, bahwa ulama itu, ulama cabul itu ya teman-teman, harus dihukum berat, harus dihukum berat ya, supaya nggak ada korban-korban lagi. Dan kemungkinan korbannya bukan cuma dua itu teman-teman, korbannya banyak. Orang-orang yang begitu biasanya mahir dalam berkata-kata ya. Ini semua supportnya dari netizen ya, semua mendukung penegakan hukum supaya ditangkap itu orang seperti itu ya. Jadi semua berterima kasih pada Dr. Richard ya, bisa mengungkit dan mengungkap ini, bahkan dia akan memberikan bantuan hukum ya, dia akan memberikan bantuan hukum. Semua komentar netizen di sini ya
ini semua ingin ulama biadab itu dihukum seberat-beratnya karena sudah merusak masa depan anak-anak, ya, khusus wanita-wanita lemah, ya, bahkan itu anak angkat sendiri yang disekolahkan sendiri, nggak taunya dimakan sendiri berkali-kali, ya, sampai bertahun-tahun. Bayangin aja teman-teman, ya, jahat sekali itu orang, ya, bahkan dia ceramah terus keliling kemana-mana, ya, ulama itu keliling kemana-mana. Ini bahkan ada yang komentar satu daerah sama ulama itu, dia masih berceramah, ya, masih memberikan nasihat-nasihat, berceramah keliling, ya, di masjid-masjid, ya, di sini. Masya Allah, ada yang dari sini nih. Wih, luar biasa saya kalau ngelihat cerita anak ini sampai merinding kan. Ini ada komentar lagi, dengernya ikutan nangis, sakit rasanya, ingat karena anak-anakku perempuan semua, semoga kalian mendapatkan keadilan seadil-adilnya, ya, dan punya masa depan yang lebih baik, lebih bahagia, ya. Komentar dari netizen, ya, dari Bella Nova. Banyak lagi, ya, nih. Ada lagi, semoga podcast Dr. Richard kali ini menjadi amal jariah karena menolong korban, ya. Banyak sekali doa dari netizen, ya. Nggak usah pakai inisial katanya, langsung nama saja, ya, kata netizen, ya. Nih ada lagi, Dok, ini teman ngaji aku di madrasah selama 6 tahun, aku kenal banget mereka berdua, sedih sok campur aduk hati aku rasanya, kok kuat buat kedua temanku ini, ya, bantu up, ya guys, ramein, kata dia gitu. Ya ada semua mendukung untuk di hukum berat, ya, ulama cabul ini, ya teman-teman. Ini pentingnya adab dulu baru ilmu. Di sini ada oknum-oknum yang melakukan hal yang salah, tapi masih dibela karena punya nama, ya. Dan saya termasuk segelintir dari orang yang menegaskan bahwa hal yang salah tetap salah siapapun pelakunya, padahal mereka lebih tahu tentang ajaran dosa, tetapi masih melakukannya. Ya itulah teman-teman, ya. Semua berterima kasih Dr. Richard bisa mengangkat masalah ini ke permukaan, dan dia akan menyediakan lawyer, ya, untuk mengejar pelaku itu supaya ini tidak dirayu-rayu lagi untuk damai. Jadi itu teman-teman, ya, di masyarakat, ya, harus hati-hati, ya. Jadi di masyarakat itu banyak yang serigala-serigala berbulu domba. Kalau bagi saya, ya teman-teman, kehidupan ini sudah saya sadari itu sejak tahun berapa, ya, 90-an, saya tahun 90-an itu sudah menemukan data-data seperti ini, teman-teman, ya. Banyak. Kalau saya kan orang lapangan, ya, jadi saya udah apalah, ya, mengenai kelakuan manusia munafik, ya. Jadi itulah, ya teman-teman, di dunia ini makanya kita bisa ngelihat, ya, orang yang benar enggaknya itu sebenarnya bisa kelihatan, ya. Dari gesturnya, dari cara ngomongnya, dari matanya, itu sebenarnya ketahuan. Ulama-ulama yang cabul sama yang enggak tuh ketahuan, ya, dari bahasanya aja ketahuan, teman-teman, ya. Cuma ya kita sebagai orang yang hidup di negara hukum, ya, nggak boleh menuduh sembarangan. Nah kalau sudah begini kan, ini sudah dilaporkan ke polisi, teman-teman, sudah ke tahap penyidikan, ya, tapi belum ditetapkan sampai tersangka sampai saya membaca berita ini, ya. Semoga cepat, ya, dijadikan tersangka dan dihukum seberat-beratnya, ya. Kalau buktinya mendukung semuanya, harus dihukum seberat-beratnya karena ini merusak, ya, anak bangsa, ya, merusak masa depan anak-anak remaja khususnya putri, ya. Jangan sampai ada korban lagi, ya. Dan data-data atau kasus-kasus seperti ini banyak terjadi, ya. Yang viral-viral banyak sekali, ada anak kiai besar, ada orang punya pesantren, banyak kan yang di Bandung, di Jawa Barat itu dulu yang punya pesantren gitu, ya, sampai punya berapa murid siswa, ya, totalnya belasan tuh, sampai ada yang punya anak, gila ya tuh, punya anak berapa gitu, ya. Itu modusnya, ya, modus, ya, namanya anak-anak remaja itu kan belum tahu apa-apa, ya, modusnya iming-iming, ya teman-teman. Jadi itulah kita sebagai orang yang sudah tua, ya, kita harus benar-benar memberikan gambaran-gambaran supaya semua harus waspada dan hati-hati, jangan mudah percaya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.